Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7E FGH, pelajaran hari ini, jam ini adalah matematika. Sebelumnya kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah. Bersama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Makasih anak-anak. Setelah itu nanti anak-anak menulis daftar hadir sebagai absen. Jadi dengan jalan, marilah kita dimulai saja karena waktunya terlalu mepet. Nah, kita mulai matematika. Kalau kemarin-kemarin adalah bilangan bulat, sekarang lawannya. Tahu kalau bilangan bulat lawannya bilangan pecahan. Maka sekarang adalah bilangan pecahan. Bilangan bulat lawan daripada pecahan. Bilangan itu kalau tidak bulat ya pecahan. Kalau tidak pecahan ya bulat. Nah, sekarang pecahan. Pecahan itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada yang namanya pecahan biasa. Pecahan biasa. Ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal. Kamu lihat mungkin halaman 5 mungkin kalau tidak salah, karena saya tidak punya dauman LKS, saya belum membaca. Jadi lihat halaman 5 mungkin. Ya lihat sendiri antara 3 sampai sebelum 11. Sebelum 11. Di bawah 11 dan di atas 3 kelihatannya. Ada lagi yang namanya persen. Dengan kode gini, persen. Apakah pecahan desimal, apakah persen, apakah pecahan biasa nanti. Sekarang yang saya jelaskan adalah yang pertama dulu. Pecahan biasa dulu. Saya tidak menyinggung pecahan desimal. Sekarang pecahan biasa. Lihat halaman RKS-mu, cari sendiri halamannya. Pecahan biasa itu pecahan yang apakah pecahan itu? Pecahan itu tidak utuh. Tidak utuh itu pecahan namanya. Jadi kalau bilangan 1 itu utuh, kalau setengah, seperempat namanya pecahan. Nah, pecahan itu, pecahan asalnya gini, ini misalnya utuh, misalnya roti misalnya. Kemudian ini di paruh-paruh anaknya 4. Nah, ini anaknya 4. Nah, ini namanya seperempat. Namanya seperempat. Ini namanya seperempat. Nah, yang ini namanya pecahan. Namanya pecahan. Nah, sekarang pecahan biasa. Sekarang menginjak pecahan biasa. Sekarang yang dibahas adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B. A per B, ini pecahan, pecahan biasa. A namanya pembilang, B namanya penyebut, B namanya penyebut, pembilang dan penyebut. Contoh 3/4. 3/4. 3 namanya pembilang, 4 namanya penyebut. Ulangi, 3 namanya pembilang, 4 namanya penyebut. Tidak utuh itu. Jadi anak-anak biar tahu pecahan biasa 3/4 bacaannya.
6/7. 6 namanya pembilang, 7 namanya penyebut. Kemudian anak-anak, pecahan biasa ada 2 macam. Pecahan biasa ada 2 macam. Yang satu pecahan murni, yang satu pecahan murni. Yang dua pecahan tidak murni. Pecahan murni. Yang dua pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni. Pecahan murni ialah pecahan. Pecahan murni ialah pecahan pembilangnya kurang daripada penyebut. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. 3/4. Banyak penyebutnya. 6/7 murni. Yang tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya sama atau lebih dari penyebut. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya sama atau lebih banyak daripada penyebut. Contoh, 6/6. Sama ini. Tidak murni ya pecahan, tapi tidak murni. 8/4. Pecahan, oke. Tapi tidak murni. 7/5. Pecahan, iya pecahan, tapi tidak murni. Itulah mengenai pecahan. Selanjutnya cepat anak-anak, karena waktunya juga mepet. Sekarang mengenai pecahan, nanti ada yang pecahan yang sama, dan pecahan yang senilai, dan pecahan yang tidak senilai. Pecahan dikatakan senilai apabila suatu pecahan dibagi atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, 3/4. Ini sama dengan kalikan 2 pembilangnya, penyebutkan pun kali 2. Kalau ada pecahan supaya senilai harusnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama nanti yang satu ngamuk. Kalau 3/2 kali 2, 6/8. Oke. Yang senilai lagi. Yang senilai. Kalikan 3. Kalikan 3 juga. 9/12. Atau 12/15. Dapat dijadikan senilai. Bagi boleh? Boleh. Bagi 2, bagi 3, bagi 3. 4/5. 12 dan 4/5 namanya senilai. Kalau demikian, pecahan itu ada yang senilai. Pecahan ada yang senilai dan ada yang tidak senilai. Tidak senilai. Ada yang senilai contohnya tadi. Sama. Senilai itu artinya harganya sama, bentuknya berbeda. Harganya sama, bentuknya berbeda. 2/3. Jadikan pecahan senilai 2 atau 3. Silahkan. Tidak masalah. Senilainya misalnya 4. Per berapa? 2 supaya 4 kali 2. Nek ngono 3 kali 2. 6. Senilai lagi. Misalnya ini. Ini jadikan 9. 3 supaya 9 kali 3. Nek ngono sing dhuwur dipengin 3. 6. Lagi, silakan seenaknya sendiri. Misalkan berapa? 12 kan? 12 per berapa? Tidak tahu penyebutnya. Supaya senilai 2 supaya 12 kali 6. Nek ngono sing ngisor ya pengno 6. Padha kudune.
Nek ora padha engko ngamuk. Lagi, satu lagi. Misalkan sampaikan 12 misalnya. Bagaimana 12 konser sih? Boleh. Bawah dulu boleh. Atas dulu. 3 supaya 12. Piro ndure iki? Engko sik ra didelok. 3 supaya 12 kali 4. Nek ngono, 2 ya kali 4. Berarti 8. Caranya gitu. Namanya pecahan senilai. Kemudian urutan. Sebelum sampai urutan, kita membahas KPK dulu. Walaupun sudah di SDMI, sudah pernah dibahas tentang KPK, maka sini adalah mungkin anak-anak ada yang lupa mungkin tentang KPK dan FPB. Maka sebelumnya dilanjutkan, lihat anak-anak halamannya silakan cari KPK dan FPB. KPK dan FPB. Apa arti? Ini dulu anak-anak. Anak catat dulu itu. KPK kelibatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar. Kelibatan artinya kali. Kelibatan artinya kali. Persekutuan yang sama. Artinya dulu. Persekutuan yang sama. Terkecil paling sedikit. Paling sedikit. Faktor artinya pembagi. Dan sama terbesar yang paling besar. Jadi KPK adalah kelibatan persekutuan yang terkecil dikalikan. Kalau FPB faktor atau pembagi persekutuan yang terbesar. Sekarang langsung saja KPK. Kayak apa anak-anak? FPB-nya nanti. KPK cara mencari ada 2 jalan. Tapi sekarang saya sampaikan 1 cara saja. Tidak usah terlalu banyak. 1 cara, yaitu KPK dengan lewat faktor prima. Dengan lewat faktor prima. Lewatnya faktor prima. Memang kalau sedikit angkanya enak biasa kalikan. Tapi kalau angkanya bilangnya banyak, 12 dan 24. Sulit untuk mengalihkan, nanti panjang sekali, maka saya gunakan faktor prima saja. Faktor itu pembagi, prima adalah bilangan prima. Caranya, nah tulis caranya. Contoh, tentukan KPK. Tentukan KPK dari 18 dan 24.
Kok 2 Pak? Memang harus 2. Minimal 2. Namanya persekutuan, sama. Sama itu minimal 2. 3 boleh, ini 1, 2. 3 boleh. 9, misalkan 10, 15, dan 20 boleh. Banyak malah boleh. Minimal adalah 2. Namanya persekutuan. Dua sekutu. Amerika sekutu, ini wongnya loro minimal. Minimal loro. 1 enggak boleh. 3 boleh, 4 boleh. Ini contohnya 2. Tentukan KPK dari 18 dan 24. Caranya, tentukan KPK 18 dan 24. 18 dan 24. 2 ini. Caranya buat pohon faktor dalam SD. MI. Faktor boleh, dibagi biasa boleh. 18 bagi 2, 9. 18 bagi 2, hanya kan 9. Lagi-lagi 3 dan 3. Ya 2 ya. Terus 24. 2, 12. 2, 6. 2, 3. Nah, sekarang dicatat. Cara menentukan KPK lewat faktor prima. Tulis. Cara menentukan KPK lewat faktor prima. Pertama, 1. Difaktorkan prima lebih dahulu. Difaktorkan prima lebih dahulu. 1. Seperti ini. Yang kedua, kalau faktor sama, pangkatnya dipilih yang paling banyak. Faktornya dipilih yang paling, pangkatnya dipilih yang paling banyak. Kemudian dikalikan faktor yang tidak sama. Ulangi, cara mencari KPK lewat faktor prima. 1. Faktorkan dulu dengan faktor prima. Nomor 2, carilah faktor yang sama, dipilih pangkatnya yang tertinggi. Kemudian dikalikan faktor yang tidak sama. Kalau faktornya itu sama semua, pangkatnya ya sama, maka diambil salah satu. Contoh ini, 18 dan 24. Ditulis. 18 itu, 18 sama dengan 2. Pangkat hitung, 1. 1, tidak usah tulis. Kali gini dapat. Gini ya boleh. Kali gini ya boleh. Kali 3, lihat faktornya 3. 3 kali jauh 2, pangkat 2. Kemudian 24. Faktornya berapa? 2. 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Kali 3. Kali 3. Ulangi. 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 2. 3-nya 2. 3-nya pangkat 2. 24. 1, 2, 3. 3. 3-nya 1. 1 dari pangkat. KPK-nya yang sama berapa faktornya? 2 sama ini. Sama 2-nya. Sama 2-nya ini. 2. Ambil pangkatnya yang terbanyak. Ambil pangkatnya terbanyak berapa? 3. Kali. Yang sama lagi 3. Ambil pangkatnya. Pangkat 1, pangkat 2. Ambil pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 9. Hasilnya adalah 72. Jadi KPK-nya adalah
72. Catatan anak. Bisa saya contohkan lagi nanti. Di SD sudah ada ini, di SD sudah ada. Tapi mungkin ada yang lupa. Pagi ini boleh, pakai dibagi biasa boleh. Tidak masalah itu cara membagi. Lihat anak-anak. Jadi kalau faktornya sama diambil yang paling besar. Ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 3, diambil yang 2 pangkat 3. Ada 3 kuadrat, 3 pangkat 1, diambil yang kuadrat, 3 kuadrat. 2 pangkatnya hanya 2 kali 2 kali 2. Ya, 3 pangkat 2, 3 kali 3. Anak gitu Pak, kalau enggak gitu. Nah, sekarang misalkan tentukan KPK 24 dan 30. Tentukan KPK 24 dan 30. Caranya pertama tadi, saya uraikan. Faktor prima cari dulu. 24. Gini boleh. Atau biasa ya boleh. 12. 2, 6, 2, 3. Yang 30. 2, 15. 3, 5. Ulangi. 24 per loro 12, plus per loro 6, 6 per loro 3. Nek, 3 saja. 30 bagi 2, 15, 15 bagi 3, 5. Sehingga ini kalau diuraikan 24 sama dengan, cari ini namanya faktor ini. Pembagi namanya. 2 pangkat 3. Terus ini kalikan 3. 2 pangkat kali 3. Yang ini 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Tadi KPK adalah dicari pangkat faktor yang sama. 2 sama. Pangkatnya yang tertinggi 3. Yang sama lagi berapa? 3 sama. Pangkatnya tertinggi. Karena pangkatnya sama, diambil salah satu. Yang tidak kembar. Sama itu kembar ya, kembar gampang. Persekutuan itu kembar gampangnya. Persekutuan yang kembar ya, bahasa Jawa. Sekutu itu kembar. Faktor sing kembar. 2 2 kembar, 3 kembar. 2 pangkat 3 kali 3, 2 kali 3 kali 5. Maka 1 tidak usah ditulis. Ambil kalau pangkatnya, kalau sama, kalau kembar. Sekutu itu kembar ya Bang. Kalau kembar, jipok sing pangkatnya paling banyak, yaitu 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat kembar. Pangkatnya podo. Nek pangkatnya podo, diambil salah satu. Jadi yang gede nih, podo ya gede nih. Ambil salah satu. Boleh yang bawah, boleh yang atas sama. Terus 5 tidak ada kembar, dikalikan. Inilah KPK. Dikalikan. Yang tidak ada kembarnya KPK dikalikan. 2 pangkat 3, 8, kalikan 3, kalikan 5. Jadi 24 kali 5, 20 sama dengan 120. Ini namanya KPK.
Nanti digunakan untuk pecahan ini, penting untuk pecahan. KPK harus benar-benar menguasai karena ini banyak penggunaannya. Pecahan juga menggunakan, nanti yang lain juga banyak yang menggunakan. Ini KPK yang sederhana dulu. Nanti ada KPK Aljabar ada. Sementara saya sampaikan KPK yang aritmatika saja. Aljabar nanti. Kalau aritmatika dapat, aljabar mudah. Mengenai KPK. Anak-anak saya tulis dulu contohnya itu. Di KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Caranya gimana? Harus tahu caranya. Yang penting caranya tahu. Tidak boleh ngawur. Gunanya banyak sekali. Dan anak-anak, ini daring nanti kalau yang belum jelas atau nyampe belum rampung, nanti dapat diulang kembali nanti. Diputer nah HP ini kok. Ini ngene kue kesuwen nyatete. Sekarang yang satu adalah FPB. FPB pun saya sampaikan hanya satu cara. Yang cara kedua tidak usah nanti, kecuali nanti kalau ada waktu yang cari kedua. Sekarang FPB. FPB. Faktor persekutuan yang terbesar. Faktor itu pembagi, persekutuan itu yang sama, itu yang kembar. Paling besar adalah yang paling banyak. Tulis. Cara mencari FPB lewat faktor prima. Lewat faktor prima. Ulangi. Cara menentukan FPB lewat faktor prima. Satu, bilangannya difaktorkan prima lebih dahulu. Bilangannya difaktorkan prima lebih dahulu. Bilangannya difaktorkan prima lebih dahulu. Ulangi. Bilangannya difaktorkan prima lebih dahulu. Bilangannya difaktorkan prima lebih dahulu. 2. Kemudian dicari faktor yang sama. 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 Dan dipilih pangkatnya yang paling sedikit. Pangkatnya yang paling sedikit. Pangkatnya yang paling sedikit. Ulangi. 1, difaktorkan prima dulu. Yang kedua, kemudian dicari yang sama atau yang kembar. Dipilih yang pangkatnya paling sedikit. Dipilih pangkatnya yang paling sedikit. Dan, ulangi, dan bila pangkatnya sama,
dipilih salah satu. Contoh, tentukan FPB 24 dan 30. Sama dengan tadi, tapi cari FPB sekarang. Sama ini. Tadi KPK, sekarang FPB. Tentukan FPB dari 24 dan 30. Parukan dulu. Kan dulu. 2 pangkat 3 kali 3. 2 kali 3 kali 5. FPB-nya. Cari yang kembar atau yang sama. 2 kembar. Ambil 2. Pangkatnya yang paling sedikit. 3, 1, 1. Yang kembar lagi 3. Pangkatnya 1, 1. Atau tidak berpangkat. Boleh ini berpangkat ini. Pangkat 1, pangkat 1. Karena pangkatnya sama, diambil salah satu. Yang kembar. Yang tidak sama, dibuang. Yang tidak sama, dibuang. Hanya ini tok. Berapa? 6. Ulangi dan catat. Faktor yang tidak sama tidak boleh ikut FPB. Faktor yang tidak sama tidak boleh ikut FPB. Berbeda kalau KPK. Sama yolah oralah katut ning nongone FPB tidak katut. Jadi KP-nya tadi ada 120, saya ulang. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 120. KPK-nya 120, sedang FPB-nya sama dengan 6. Ulangi, FPB-nya 6, KPK-nya 120. KPK-nya 120. FPB-nya adalah 6. Dan anak ya, ini pada waktunya saya kirim caranya mengerjakan. Kalau tidak ada, ini dapat ditulis. Kalau kurang paham, ulang kembali. Diputar kembali HP-nya. Baleni neh. Pada waktunya ini saya kirim fotonya, fotokopinya. Untuk mudah. Jadi kalau tidak ada waktunya, nanti anak-anak cukup ini kalau udah rampung lagunya teti, langsung baleni neh. Dan anak ya, sekarang kembali lagi pada pecahan. Kembali lagi pada pecahan. Pecahan juga dapat diurutkan dari negatif dan dari 0 dan positif. Cara mengurutkan pecahan. Tulis cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan. Pecahan biasa maksudnya ini. Cara mengurutkan pecahan. Satu. Lebih dulu penyebutnya disamakan dengan KPK. Satu. Lebih dahulu penyebutnya disamakan dengan menggunakan KPK. Ada KPK ada gunanya. Satu. Ulangi. Satu. Penyebutnya disamakan dengan menggunakan KPK. Ulangi. Penyebutnya disamakan
dengan menggunakan KPK. Dengan menggunakan KPK. Contoh. Contoh. Urutkanlah pecahan. Urutkanlah pecahan 2/5, 3/4, 5/6, 1/3. Sepertiga, biar 5, 1/3, 3, 2/5, 5/6, 1/6. Urutkan 2/5, 3/4, 5/6, 1/3, 1/6. Urutkan dari yang kecil. Urutkan pecahan dari yang kecil. Dari yang kecil. Ya, kurang ini. Soal penting. Dari yang kecil berarti dimulai dari yang sedikit. Nek dari yang besar dimulai dari yang paling banyak. Caranya, penyebutnya buat KPK. 5, 4, 6, 3, 6. Ulangi. 5, 4, 6, 3, 5, 6. 6 sama caranya gitu. Udah usah dibahas. 6 sama. Sekarang tinggal 5, 4, 3, 6. Jadi dengan 5, 4, 6, 3, 6. Jangan, karena sama ini. Yang kedua, karena 6 dapat dari sini boleh nih dilangsungkan. Jadi KPK-nya berapa? Cari. Buat 5. Caranya. Tulis caranya. 5 itu dibuat dulu ya. Gini ya. 5 dan 1. 4. 2, 6. 2, 3, 1. Ulangi. 5 kali 1. 4, 2 kali 2. 6, 2 kali 3. 3 kali 1. Dibuat sini kayak mau. 5 itu sama dengan 5 kali 1. 1 udah ditulis. 1 nggak apa gunanya. Katanya 1 unsur identitas dalam perkalian. 4 dari 2 pangkat 2. 6 dari 2 kali 3. 3 dari 3 kali 1. Cari KPK. Cari KPK-nya dulu. Cari KPK. Yang sama. Jadi yang sama 2, ambil yang pangkatnya tinggi. 2, pangkatnya tinggi. 2 pangkat 2. 3 ada 3 ada. Kali 3. Lagi 5. Tidak ada kawannya kali 5. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ulangi. Ada 2 double, cari pangkatnya yang paling tinggi. 2. Ada 3 kembar, salah 1. 5. Tidak ada kawannya. 1 tidak ada masalah. 1 enggak apa. 1 boleh tulis tapi tidak masalah. Cukup ini berapa ini? 4 kali 3 kali 5. 12 sama dengan 60. KPK-nya sama dengan 60. KPK-nya sama dengan 60. Tulis dulu.
KPK-nya sama dengan 60. Jadi nanti tadi dibuat KPK, disamakan, dicari KPK-nya. Sudah. Nomor 2. Nomor 2. Setiap urutan di KPK dibagi dengan penyebut dikalikan pembilang. Setiap satu. 2/5 sekarang contoh. 2/5. 2/5 berapa per 60? Caranya 60 dibagi 5, 12 kali 2, 24. 60 dibagi 5, kalikan 2. 24. Tulis di sini. 24 per 60. Terus ini lagi. 3/4 sama dengan per 60 lagi. 60 dibagi 4, 15. 15 kalikan 3, 45. Terus yang ketiga, 5/6. 5/6 sama dengan 60. 60 dibagi 6, 10, 50. Terus sepertiga. 60 lagi. Dibagi 3, 20. Terus 1/6. 60 lagi sama. Dibagi 6, 10. Urutkan. Lihat. Kencenge. 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 3/4, 45 per 60. 5/6 sama dengan 50 per 60. Sepertiga sama dengan 20 per 60. 1/6 sama dengan 10 per 60. Diurutkan yang paling sedikit berapa? Penyebut yang paling sedikit itu 10. Ini paling sedikit. Ditulis ini. Urutannya ialah urutan naik atau urutan dari terkecil. Urutan naik boleh, urutan yang dari tidak boleh. Adalah yang paling sedikit itu 1/6. 1/6. Kemudian yang kedua cari 10, 20, mana apa yang kedua ini? Berarti sepertiga. Yang paling tinggi lagi ini 2/5. 10, 20, 24. Berarti 2/5. Yang ketiga ini 45 per 60, berarti 3/4. Yang terakhir 5/6, karena 50 per 60. Terakhir inilah urutannya. Inilah urutan. Daya. Sekarang kalau sudah tahu urutan, tahu mana yang lebih dari yang lain. Misalkan disuruh mencari besar mana antara 2/5 dan 3/4, sama dengan ini, sama persis. Isilah dengan gini sana. Atau gini. Isilah dengan kurang dari atau lebih dari. Sama dengan urutan, sama persis. 2/5 titik-titik 3/4. Sama dengan urutan. Cari dulu KPK. Sama persis. Berapa ini? 24, 55. 24 banyak mana? Banyak 45. Jadi ini gini.
Lagi. Lima per enam titik-titik sepertiga. Lihat, ini kalau dua ini ya, gampang ini kalau kedua ini. Ini KPK-nya berapa ini? KPK-nya adalah 6. KPK-nya 6. Kalau hanya 2, cari KPK 2. KPK-nya 6 dan 3 adalah 2. Masa ya? Oh, 3 adalah 3. Masa ya, Pak? Coba 6 itu 2 kali 3. 3 itu 3 kali 1. Berarti KPK-nya 6 adalah 2 kali 3. 3 adalah 3 kali 1. Cari yang sama KPK-nya. 3. Makanya yang besar, tidak ada. Kalikan 2, 6. Jadi KPK dulu. Titik 6. Titik 6. 6 bagi 6, 1 kali 5, 5. 6 bagi 6, 2 kali 3. Kali 6 bagi 3, 2. Akendi, akene. Jadi gini. Dua lima dengan 3/4 ya sudah ini. 3/4 dan 1/3. Titik-titik, ulangi dibalik aja. 1/3, titik-titik 3/4. Banyak mana ini? Dicari dulu KPK-nya. Pada urutan caranya. Mek loro kepenak nih mek loro ini. Kan ya 2 ini. 3 itu 3 kali 1, 4, 2 kali 2. Berarti KPK-nya 3 sama dengan 3 kali 1, 4 sama dengan 2/2. KPK-nya berapa? 3 kali 2 kuadrat sama dengan 12. Nek ngono dicari ke. Terus dibusa kayak gini. Nah, ini sama dengan diperkan 12, titik-titik 12. KPK-nya. Karena KPK 12 bagi 3 adalah 4 kali 1, 4. 12 kali bagi 4, 3, 9. Diisi. Berarti kurang dari. Sama dengan urutan. Cari faktor prima dulu. Kemudian dicari KPK. Baru dicari mana yang lebih. Yang pemilangnya sedikit, itulah yang lebih sedikit. Yang banyak adalah banyak, tapi dengan catatan KPK dikerjakan dulu. Penyebutnya disamakan dulu. Cara menyamakan penyebut adalah dengan KPK. Penjumlahan belum ini. Tulis. Tulis. Cara menentukan banyak sedikitnya 2 pecahan. 2 pecahan. 1. Penyebutnya disamakan dulu. Penyebutnya disamakan dulu dengan menggunakan KPK. 2. Pembilangnya yang sedikit, berarti itu yang lebih kecil. Tenang, lihat itu. Cukup. Penyederhanaan pecahan. Selesai nanti. Penyederhanaan pecahan. Belum sampai
Belum sampai pada penjumlahan. Penjumlahan ada gunanya KPK itu. Penyederhanaan pecahan. Tulis penyederhanaan pecahan adalah dengan FPB. Dengan FPB. Yang kedua, FPB dibagi. Penyebut tiap suku, penyebut tiap suku, pecahan, penyebut tiap suku pecahan, kemudian dikalikan dengan pembilang. Contoh, sederhanakan. 4/20. 4, 8 naik. 8/20. Dicari KPK-nya antara pembilang dan penyebut. Ulangi, salah di. 1, penyebut dan pembilangnya dicari KPK-nya. Salah itu tadi. Penyebut dan pembilangnya dicari KPK-nya. Dicari KPK-nya. Ulangi, dicari FPB-nya. Pembilang dan penyebut dicari FPB-nya. Dicari FPB-nya. Ini berapa ini? FPB dari 8 dan 20. Tulis 8, 2, 4, 2, 2, 20, 2, 10, 2, 5. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat 3, sedang 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. FPB-nya dicari yang sama, yang pangkatnya terkecil, 2 pangkat 2. Tidak sama, tidak bisa diikutkan, sama dengan 4. Semuanya dibagi. Semuanya dibagi. 2/5. Ulangi. Nomor 1, dicari FPB pembilang dan penyebut. Kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB. Nah, itu dulu. Penjumlahannya dikerjakan, dilanjutkan lain kali. Baru KPK jadi 1. Hari ini 1 mencari KPK, 2 mencari FPB, 3 bentuk pecahan biasa, 4 menyederhanakan pecahan, 5 mengurutkan pecahan. Ya, cukup 5. Ulangi, hari ini yang dapat saya sampaikan adalah 1, bentuk pecahan biasa. 2, menentukan KPK. 3, menentukan FPB. 4, menyederhanakan pecahan. 4, menyederhanakan pecahan. 5, mengurutkan pecahan. 5, mengurutkan pecahan. 6, menentukan nilai pecahan. Menentukan nilai pecahan. 6, menentukan pecahan yang senilai. Menentukan pecahan yang senilai dan tidak senilai. Ya, 6 anak-anak, 6 poin. Nanti pada waktu offline, kalau yang belum jelas dapat diulang kembali. Memang pecahan ruwet memang itu. Kalau tidak berulang kali, walaupun di SD sudah ada, biasanya anak-anak paling itu pecahan.
Maka ini ada hubungannya dengan faraid. Kalau bacanya pinter, nanti pelajaran faraid itu dengan mudah dikerjakan oleh anak-anak. Maka sekian dulu, Nana ini dilanjutkan. Kalau nanti ada waktu akan saya kirim cara mencari FPB dan KPK lewat HP nanti. Saya fotokopi, saya dicatat, nanti biar anak-anak mencatat. Atau kalau tidak ada waktunya, cukup itu kalau belum dapat diulang kembali. HP-nya diulang kembali sehingga anak-anak jelas. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.